luar biasa. Boleh ya di halaman 2, halaman ini masih boleh dipindahkan juga. Ini masih ada ruang ya. Bu Susi, asesmen kognitif yaitu asesmen yang dilakukan secara rutin pada awal kegiatan sebuah topik pembelajaran. Luar biasa. Bu Maya, bagaimana cara mengatasi siswa yang tidak aktif belajar di kelas? Oh, luar biasa. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain? Pak Asep, asesmen kognitif mengetahui kesejahteraan psikososial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Luar biasa. Boleh menambahkan contohnya? Pertanyaannya sekarang silahkan tulis lagi di sticky note yang baru. Tuliskan contohnya. Contoh pertanyaan misalnya untuk asesmen non-kognitif. Seperti apa ya? Silahkan. Contohnya sekarang. Bentar. Contoh saja, buat satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan, salah satu contohnya boleh. Dengan menggunakan sticky note. Sticky note, sticky note. Boleh. Pertanyaannya. Contoh ya. Misalnya, kalau saya nih, anak-anak, apa yang dirasakan hari ini? Gitu ya. Bagaimana situasi perasaan Anda hari ini? Senang, gembira, sedih, marah, jengkel, gitu ya. Boleh ditulis ya. Silakan salah satu contoh yang lain. Bapak Ibu guru, boleh. Misalnya ya. Boleh nama dulu ya, kita juga kepada anak-anak. Boleh anak-anak dengan sticky note-nya, ada warnanya, boleh di sana ditulis. Misalnya apa perasaan Anda saat ini? Ini contoh misalnya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin ingin di chatnya di sticky note-nya ingin diperbaiki, boleh dengan mengklik titik 3-nya ya, di edit. Contoh misalnya. Jadi asesmen diagnostik itu dibuat di awal sebelum pembelajaran ya. Bapak Ibu guru nanti kita pahami ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Nah, ini luar biasa ini. Ada yang sudah bisa membereskan begini nih Pak Asep ya. Boleh diganti warna juga boleh. Tapi saya mah pengennya kuning terus, nggak apa-apa. Anak-anak juga punya kesenangan yang berbeda ya. Bu Maya boleh juga Bu Maya membuat contoh yang lain. Misalnya contoh non kognitif tadi yang sudah. Apa cita-citamu ya? Apa harapanmu? Apa hobimu? Sekarang bisa juga tanyakan apa coba contohnya.
kalau belajar misalnya senangnya menulis, misalnya pilihan menulis, bercerita, ataukah membuat video, misalnya apa yang kamu senangi, kan bisa ya Bapak dan Ibu. Kita ingin menuliskan dan ini kita bisa portofolio ini bisa menjadi bahan dokumen kita. Oh, ini seperti apa ya gitu gaya belajarnya. Anak-anak itu kesenangannya apa ya gitu. Bagaimana, ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa ada kesulitan dalam membuat atau dalam menulis Jamboard? Kalau ya. Alhamdulillah di sini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ini halaman 5 siapa ya? Belum dikasih nama. Boleh. Perasaannya, apakah pembelajaran ini menyenangkan? Ini juga menjadi refleksi ya. Tidak, karena memang membosankan. Oh, tenang. Gitu ya. Mungkin ada anak yang seperti ini ya. Baik. Bapak dan Ibu, perasaan Bapak dan Ibu bagaimana nih tentang asesmen kognitif atau ada asesmen non kognitif? Apakah sudah bisa dipahami? Insya Allah Bu, Ya. bisa dipahami. Kemudian baik, Bapak dan Ibu untuk pendampingan nanti secara virtual, misalnya karena terbatas, boleh Bapak dan Ibu juga menggunakan akun Belajar ID, membuka platform Platform Merdeka Mengajar, ya. Bapak dan Ibu manfaatkan, silakan di sana ada karya saya, begitu, ada asesmen, pelatihan mandirinya sudah bagaimana? Sudah dimulai dikaji, dibaca? Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi tentang asesmen ya. Nih dari beberapa guru ini ada di sini ada 5 orang ya. 5 orang, dari 5 orang ini yang ada nggak yang sudah pernah? Atau memang belum diterapkan? Nggak apa-apa nih di chat room. Di room chatnya boleh ditulis. Boleh dengan raise hand ya, dengan raise hand juga boleh. Ada gambar tangan kan di sana? Baik, kembali ya. Bapak dan Ibu tadi PJJ ya, Pak Didin mungkin tadi katanya Ya. PJJ ya yang sudah dilakukan. Untuk kebijakan sekarang Bun, untuk kebijakan sekarang mulai minggu ini PTM blended. Jadi kita bagi 50% siswa itu per kelasnya. Jadi yang misalnya hari Senin untuk kelompok A, kelas 1 kelompok A misalnya, yang kelas 1 kelompok B-nya di rumah, belajarnya dari rumah. Nah, gitu. Kemudian hari Selasanya kelas kelompok B-nya kelas 1 juga di kelas ke sekolah, kemudian kelompok A-nya kembali di rumah belajarnya. Jadi dalam 1 minggu itu tetap belajar, hanya pembagian kehadiran ke sekolahnya dibagi 50% sesuai dengan aturan Bupati bahwa kapasitas ruangan 50% yang digunakan. Itu Bun. Terima kasih Bun. Jadi kami menggunakan blended Bun. Ya. Blended ya. Oh, jadi PTM blended ya. Ya. Betul. Ya. Baik. Kemudian Bapak terkait dengan ini pengelompokan siswa, apakah sudah ada belum dalam pembelajaran dengan murid ini untuk guru-guru? Ini saya serahkan ke guru masing-masing. Tadi sudah saya informasikan, silakan buat kelompok pembelajaran bisa menggunakan berdasarkan tingkat pengetahuan ya. Ada kategori per kategori ya, ada kategori yang sudah bisa, yang sedang, itu kan misalnya di numerasi misalnya, ini di kemudian di literasi misalnya. Jadi untuk pengelompokan kelas saya sepenuhnya serahkan ke setiap guru kelas masing-masing. Itu Bun, terima kasih. Ya, baik.
Mungkin Bapak Ibu Guru boleh ya di chat room-nya ditulis siapa yang sudah melaksanakan pengelompokan siswa dalam belajar. Boleh Pak Asep juga yang sudah? Tentang pengelompokan itu ya Bu ya? Ya. Kan nanti ada anak misalnya yang senang misalnya kinestetik atau visual, apakah ada pengelompokan tidak atau heterogen misalnya? Berdasarkan homogen atau heterogen berdasarkan apa kira-kira Bapak dan Ibu Guru? Silakan. Atau saya dulu Bu? Oke. Boleh. Oke. Mungkin untuk kelas 6, saya itu membagi anak itu dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan anak tersebut. Nah, tapi dalam waktu 1 minggu itu, dan saya pernah mencoba itu bergantian Bu. Bergantian Iya. Ada yang bergantian itu khusus di matematika sering terjadi. Dikarenakan pas waktu materi matematika, besok nih pelajaran matematika. Nah, sekarang saya merubah dulu. Nah, ini dengan ini gitu. Nah, saya mencoba seperti gitu pengelompokannya. Adapun yang lain yang untuk tema-tema biasa itu saya biasa saja. Terkadang kalau di pelajaran-pelajaran esensial lah seperti matematika, terus ada IPA, itu saya lebih fokus ke tingkatan anak tersebut gitu Bu. Mungkin saya di peningkatan anak tersebut. Jadi di kelas 6 itu seringnya saya sesuai dengan tingkat kemampuan anak di bidang matematika, di bidang saya ini gini, walaupun itu bentuknya tema pelajaran kelas 6, tapi saya suka memilah dulu gitu. Oh, ini materi yang akan disampaikan ini ternyata terkait dengan IPA. Oh, saya tingkatkan lebih dipisah dulu gitu. Anak ini dengan ini, anak ini dengan ini gitu, Bu. Kalau saya seperti gitu untuk sementara. Iya. Jadi dicampur ya Pak maksudnya? Ya, dicampur, Bu. Iya. Mungkin ada alasan? Alasannya gini, mungkin saya dikarenakan suka sering keliling ke rumah anak atau kelompok anak-anak di satu wilayah. Jadi kalau saya menerangkan itu di satu kelompok, anak ini bagaimana nih belum bisa gitu. Ya, terpaksa saya mencoba menggunakan kalau supaya enak, seimbangkan dulu gitu. Contoh, anak ini baru mampu di pembagian, baru mampu di penjumlahan. Yang penjumlahan saja digabungkan. Terus ini mampu di perkalian saja yang ini digabungkannya gitu. Seperti gitu, Bu. Jadi saya tidak menerangkan 2 kali, yang pembagian ongko, yang perkalian juga gitu. Jadi saya mengambil ringan gitu. Itu aja, Bu. Iya. Baik, luar biasa, memang begitu. Iya, Bu. Untuk Untuk di kelas 1, saya sudah melakukan pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya di kelas 1 itu dibagi berdasarkan anak-anak yang sudah bisa membaca dan yang belum. Mungkin kalau kelas 1 kan Bu masih ada yang belum bisa membaca sepenuhnya. Pembagian kelompoknya itu berdasarkan cara membaca. Yang sudah membaca mungkin kita masukkan di kelompok A, yang belum bisa membaca kita masukkan di kelompok B. Kadang-kala 1 minggu itu dari kelompok A dari kelompok B pindah 1 orang ke kelompok A gitu, Bu. Itu untuk di kelas 1. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu Sisi, luar biasa ini kelas 1 sudah ada pengelompokan juga ya berdasarkan heterogen gitu ya.